Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sore ini teman-teman, saya mendapat kembali informasi dari istri saya. Istri saya itu punya sahabatnya bernama Lina ya teman-teman. Jadi istri saya punya sahabat namanya Lina. Nah, informasi dari Lina, ternyata dia sudah memiliki suami ya teman-teman. Nah, suaminya ini menurut Lina, menurutnya si Lina itu ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sinkron sama dia, ibaratnya nggak ada kecocokan dengan dirinya si Lina ini, temannya istri saya. Nah, jadi dia cerita sama si istri saya, bisa nggak gitu, bisa coba dilihatkan si suaminya itu seperti apa sih, ternyata apa karakternya dia itu seperti apa gitu kan. Nah, makanya dari itu, dan juga saya sudah izin sih sama si teman istri saya yang Lina tadi. Nah, ini bolehkah saya buatkan kontennya gitu kan, saya masukkan di channel saya. Nah, terus dia bilang boleh aja gitu. Yang penting yang kira-kira merugikan, ya yang kira-kira bisa merugikan dia jangan dibicarakan gitu kan. Nah, oke, saya akan bicarakan, nanti disimak aja. Nah, jadi sebelum saya share, saya kirim dulu videonya. Ternyata dia juga sih nanti saya kirim juga videonya ya kan, sebelum saya share ke YouTube gitu teman-teman. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi si Lina ini nama suaminya itu Udin ya teman-teman ya, namanya Udin sedunia, bukan Udin sedunia sih. Maaf ya, bercanda. Oke, sebelum lanjut untuk videonya ini di channel Henry Gibran, yang suka dengan video ini jangan lupa hidupkan notifikasinya, terus like and comment dan di subscriber ya teman-teman, dan terus update juga terus video terbarunya biar bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari saya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja untuk kelanjutannya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita langsung sebutkan aja ya. Untuk hasil dari aksaranya mereka, apa yang terjadi dengan mereka. Sepertinya mereka tuh baik-baik aja teman-teman. Nah, untuk si Lina itu memiliki aksara hidupnya di lam dan di nun ya. Jadi jumlah keseluruhannya dari aksara 6 dan aksara 2 ya. Jadi keseluruhannya menjadi 8 ya, aksaranya si Lina itu menjadi 8. 8 itu memiliki karakter memiliki karakter yang suka pendiam. Nah, setelah habis pendiam dia tuh pekerja keras gitu, dan orangnya pemikir keras gitu ya. Untuk si Lina itu orangnya pemikir keras, yang pastinya dia kalau ada masalah pun dia pasti selalu untuk berpikir lebih keras gitu, untuk berpikir lebih keras yang tadi tidak terjadi apa-apa. Akhirnya karena berpikir kerasnya itu, akhirnya masuklah sesuatu yang tidak di dalam pikiran itu. Apalagi kalau ada sumber-sumber negatif yang datang dari orang-orang ketiga. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi untuk si Lina, kalau bisa jangan terlalu membuka masalah ke siapapun mengenai pribadi di rumah gitu, apalagi mengenai hubungan berumah tangga ya. Kalau bisa jangan dibicarakan sampai keluar rumah gitu, atau siapapun, jangankan orang lain gitu, bisa keluarga juga bisa jadi sumber berbahaya lah bagi rumah tangga kita, karena mereka kan tidak tahu menahu mengenai kehidupan kita sehari-hari di rumah. Yang tahu itu adalah hubungan kita suami dan istri ya. Nah, untuk suaminya itu si Udin itu memiliki aksara hidupnya di dal dan di nun. Jadi 2 ketemu 2, aksara 2 dan ketemu 2. Jadi keseluruhan dari aksara dia itu memiliki aksara 4 ya. Nah, aksara 4 ini karakternya orangnya cerdik ya. Bisa cerdik dan cerdas. Nah, kalau dia cerdas berarti dia bisa diambil kecerdasannya, artinya bisa diikutin, dia berarti karakternya baik. Nah, tapi kalau dia cerdik, nah cerdik ini yang berbahaya ya teman-teman. Cerdik bisa jadi dia menjadi orang mencerdikin temannya, membodohin temannya, atau pokoknya udahlah yang merugikan orang lain. Nah, cerdik gitu. Nah, artinya kalau bisa si Udin ambil yang cerdasnya aja lah, karena memang aksaranya mengarah ke cerdas ya. Nah, dan di situ, dan juga untuk
kalau dihubungkan menjadi, kalau dihubungkan, kalau kalau dia dihubungkan dengan istrinya itu menjadi 12 ya. Aksaranya itu aksara yang sangat luar biasa ya. Aksara 12 itu sebenarnya aksara yang hidupnya bisa bisa di dalam rumah tangga, dia hidupnya bisa makmur gitu. Aksara 12 itu ibaratnya rezeki itu datang terus ya teman-teman. Kehidupan juga bisa layak gitu teman-teman. Misalkan ada usaha apapun akan bangkit gitu teman-teman. Ibarat sesuatu tempat gitu ada tutupnya dan tempatnya gitu, serasi gitu. Jadi rezeki itu yang istri dan suami juga ngebawa, sama-sama ngebawa, tapi asalkan mereka sama-sama komitmennya berdua ya, nggak neko-neko gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang membuat mereka ini terbenturnya oleh pemikiran tadi si Lina, sempat curhat sama istri saya, itu terbenturnya dari segi, seperti kalau saya perlihat dia dari segi boros gitu. Nah, karena aksaranya si Udin juga memiliki aksara 4 itu karakter aksara boros ya. Nah, dan istrinya juga memiliki karakter yang boros juga aksaranya ya. Jadi sama-sama boros. Jadi intinya mereka kalau pegang uang sama-sama boros. Nah, menurut saya bisa jadi ya, benar apa tidaknya ya, ambil baiknya dan buang buruknya ya. Maaf ya Linanya kalau memang ada mendapat informasi yang tidak benar nih, yang salah dari saya minta maaf. Saya hanya ini permainan ya. Kebenaran itu milik Allah semuanya, dan kesempurnaan juga milik Allah semua. Kita hanya perantara ya. Kita hanya bisa cerita sedikit, cuma sharing-sharing begini aja yang saya lihat dari penghitungan saya ini ya, aksaranya ya. Nah, dari masalah ini timbulnya sepertinya dari masalah keuangan nih, karena mereka sama-sama memiliki karakter boros ya. Bisa kalaunya si Lina dan si Udin sama-sama menghasilkan uang atau masing-masing bekerja sekurasa, saya rasa ini nggak jadi masalah gitu. Tapi karena sumber pendapatan mereka dari pihak laki-laki si Udin, nah ini di sini bisa jadi masalah. Padahal bisa jadi bisa jadi pemikirannya si Lina dan pemikirannya Udin sama tidak sinkron mengenai masalah ini. Nanti yang si suami berpikir bahwa si istri tidak bisa menggunakan keuangan atau materi gitu di rumah, yang hanya taunya habis terus minta lagi dan merugikan. Nah, padahal mereka bisa jadi untuk memanage-nya itu kurang pas atau gimana gitu ya kan. Nah, dan si Udin juga karena ada memiliki karakter boros, karena berarti dia tidak bisa untuk memegang uang gitu dengan dirinya. Karena kalau udah pegang uang, pikirannya bisa beli ini, beli itu. Akhirnya habis yang nggak bisa dijelaskan oleh si suami. Nah, akhirnya si istri bisa berpikiran negatif. Nah, saya rasa di situ untuk sementara ini informasi yang saya bisa berikan hanya itu. Untuk kelebihannya nanti dan kekurangannya itu nanti menyusul lagi dari pihak si Lina ya. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi ini hanya informasi yang saya sampaikan seperti ini. Ambil baiknya dan buang sisi buruknya ya teman-temannya. Dan Lina juga ya, kalau ada komen suaminya seperti apa, maaf ya si Om Udin ya, maaf juga saya ya. Jangan marah, ini saya hanya berbicara dari penilaian saya, kebenarannya milik Allah. Saya hanya perantara yang selalu banyak salah gitu. Jadi kalaupun ada kebenarannya, ambil sisi baiknya. Kalau yang sudah baik lebih dibaikin lagi. Kalau yang kurang baik dengan diri saya, dengan diri teman-teman semua, dengan termasuk yang saya sebutkan ini, kita sama-sama memperbaiki ya teman-teman ya. Untuk sampai di sini dulu ya, teman-teman untuk videonya ini. Yang suka dengan video ini jangan lupa di like and komen ya, dan dihidupkan notifikasinya, update terus ya untuk video terbarunya. Dan jangan lupa di subscriber biar bisa berkembang channel ini. Yang sudah mensubscriber dan mendukung untuk channel ini, saya doakan semoga rezekinya berlimpah dan kehidupannya berkah, sehat selalu dan panjang umur ya, sama-sama sukses, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mengakhirinya ya itu
apapun kegiatan kita selalu akan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan bersalawat kepada Nabi kita. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.